melihat ibunya pingsan di tanah dan berdarah terus-menerus. Gadis kecil itu menangis dan segera berlari keluar untuk memanggil orang. Namun ketika dia menemukan neneknya untuk minta tolong, nenek yang kejam itu malah mendorongnya jatuh. Sama sekali tidak memperhatikan dia. Tanpa pilihan, gadis kecil itu terpaksa berlari pulang. Karena berlari terlalu cepat, dia langsung menabrak seorang presiden direktur wanita. Ketika presiden direktur wanita melihat wajah sedih gadis kecil itu, dia langsung merasakan. Dia agak mirip dengan putrinya yang telah hilang bertahun-tahun. Saat itu, gadis kecil itu demi menyelamatkan ibunya yang pingsan, memohon kepada presiden direktur wanita untuk menyelamatkan ibunya. Namun presiden direktur wanita mendapatkan kabar tentang putrinya yang hilang. Sangat ingin mencarinya. Dia pun menolak permohonan gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu menghadang presiden direktur wanita agar tidak pergi. Lalu dia mengeluarkan uang 10 yuan yang satu-satunya dia miliki, memberikannya kepada dia. Sekali lagi memohon agar dia mau membantu dirinya. Ketika presiden direktur wanita melihat stiker di uang itu, dia langsung terkejut. Hanya karena putrinya waktu kecil suka menempelkan stiker seperti ini di uang. Tanpa dia ketahui, putri kandung yang dia cari adalah ibu dari gadis kecil. Ternyata lebih dari 20 tahun yang lalu, presiden direktur wanita sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, tanpa sengaja terpisah dari putrinya. Namun selama bertahun-tahun ini, dia belum pernah menemukan keberadaan putrinya. Tanpa dia ketahui, putrinya telah dijual ke desa. Setelah tumbuh dewasa, dia telah menikah dengan seorang pemuda di desa. Meskipun pemuda itu cukup baik kepada wanita, namun, ibu dan adik perempuan pemuda itu sering menindas wanita. Pada hari itu, wanita sedang berjualan sayur. Ibu mertua langsung mendekat, mengambil semua penghasilan. Wanita melihat hal itu segera maju untuk menghentikan. Karena uang ini, dia akan menggunakannya untuk mengobati putrinya yang sakit. Jadi, dia sama sekali tidak boleh membiarkan ibu mertua mengambilnya. Ibu mertua melihat tidak bisa mendapatkan uang, lalu mulai membuat keributan. Kemudian saat wanita tidak memperhatikan, dia berniat untuk merampas semua uang. Wanita merasa putus asa, hanya bisa mengambil satu-satunya kunci emas yang bisa dikenali oleh orang tuanya, membawanya ke toko emas untuk dijual, untuk mendapatkan uang guna mengobati putrinya. Sementara itu, anak buah presiden direktur wanita menerima jejak kunci emas yang muncul di Yun Cheng. Dia segera melaporkan berita ini kepada presiden direktur wanita. Presiden direktur wanita melihat foto itu, seketika mengenali. Kunci emas ini adalah yang dia berikan kepada putrinya. Maka segera bersiap untuk pergi ke Yun Cheng untuk mencari putrinya. Sisi lain, pemuda mengetahui bahwa wanita telah menjual kunci emas. Dia diam-diam menebusnya kembali. Setelah meninggalkan sepucuk surat, dia berencana untuk bekerja di kota, untuk mendapatkan lebih banyak uang guna mengobati putrinya. Sementara itu, pemuda baru saja meninggalkan rumah. Kakak perempuannya telah kembali ke rumah. Adik perempuan baru saja pulang ke rumah. Langsung tanpa ragu meminta wanita yang mengandung, dengan perut yang besar, untuk membuatkan dia makanan. Namun ini belum selesai. Setelah wanita membawa makanan ke meja, adik perempuan mulai membuat onar lagi. Aduh, kakak ipar, tolong ambilkan sumpit untukku. Hal. Saya mengandung, dengan perut yang besar. Kalau tidak, kamu sendiri saja. Ibu, lihat dia. Apa mengambil sumpit bisa membunuhmu? Yunlong waktu kecil. Juga saya yang membesarkannya dengan susah payah. Sekarang akhirnya dia berhasil. Sebagai menantunya, apa salahnya kamu melakukan sedikit pekerjaan untuk keluarganya? Melihat ibu mertua dan adik ipar yang mengintimidasi, wanita hanya bisa dengan pasrah berlutut di tanah dengan perut yang besar, mengambil sumpit tersebut. Namun, saat dia selesai mengambil sumpit dan baru duduk untuk bersiap makan, ibu mertua yang jahat malah mengatakan bahwa mereka sudah selesai makan. Suruh wanita itu cepat-cepat mencuci piring dan sendok. Saya mengandung, dengan perut yang besar. Saya belum makan seharian, dan perutku sakit. Bukankah kamu hanya hamil? Kenapa masih drama seperti ini? Dulu saat saya hamil Ting-Ting, saya hampir melahirkan. Saya berjuang di bawah hujan lebat untuk menuai gandum. Apakah kamu terbuat dari emas atau perak? Apa kamu benar-benar mengira dirimu seorang putri kaya? Menghadapi penindasan dari ibu mertua yang jahat, wanita itu hanya bisa menelan mentah-mentah dan menurut. Sedangkan ibu mertua yang jahat pergi berbelanja dengan santai bersama putrinya. Namun saat wanita itu mencuci piring, tiba-tiba merasakan nyeri di perutnya. Dia baru saja berdiri. Putrinya kebetulan baru pulang sekolah. Setelah menyapa putrinya, tiba-tiba perutnya semakin sakit dan mengeluarkan darah. Kemudian dia langsung pingsan di tanah. Maka muncullah adegan di awal. Ketika presiden direktur wanita mengetahui stiker di uang gadis kecil itu diajarkan oleh ibunya. Dia meminta gadis kecil itu segera membawanya ke rumah untuk melihat. Saudara Wang, tambah sedikit lagi untukku. Jangan ditumpuk, terlalu berbahaya. Untuk menghasilkan uang, tidak peduli nyawa. Tenang saja, tidak ada yang salah. Aku sudah tahu. Terima kasih ya. Harus menghasilkan lebih banyak uang. Penyakit King tidak bisa ditunda lagi. Hati-hati. Yunlong. Cepat, cepat.
Cepat, mana keluarga ibu hamil? Apakah ada keluarga ibu hamil? Pasien mengalami pendarahan hebat. Pasien mengalami pendarahan hebat. Segera lakukan pembalutan luka. Ibu, kau sangat baik padaku. Jika tidak baik padamu, kepada siapa lagi? Aku akan membelikanmu yang bagus lain kali. Kondisi ibu hamil sangat kritis. Memerlukan operasi. Keluarga harus membayar terlebih dahulu. Aku tidak punya uang, aku tidak akan membayar. Perawat menyerah pada operasi. Apakah kamu keluarganya? Bagaimana bisa mengabaikan nyawa orang dewasa? Itu urusanmu apa? Dia tidak punya keluarga dari pihak ibu. Menikah ke keluarga Zhang kami. Itu adalah menantu keluarga Zhang kami. Saya, yang menjadi ibu mertua, tidak bisa memutuskan. Siapa yang bisa memutuskan? Bahkan tidak bisa melahirkan anak. Jika sudah tidak ada, ya sudah. Perawat, saya akan pergi menyerahkan ini. Segera lakukan operasi. Pasien tidak ada denyut nadi. Siapkan resusitasi jantung paru-paru. Pasien sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dokter harus menyelamatkan anak. Anak sudah tidak bernapas. Ibu yang melahirkan sekarang sangat lemah. Tidak bisa menahan stres. Kalian harus lebih memperhatikan emosinya. Baik. Stiker ini. Nah, siapa yang mengajarimu stiker ini? Ibu. Dia memiliki alis dan mata. Mirip sekali dengan Zihua saya. Apa dia?